Manchester United memang layak menyandang sebagai klub yang hanya tinggal sejarah. Performa mereka dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan gak konsisten dan harus bersaing dengan sejumlah klub mediocre. Buruknya performa diperparah oleh menurunnya insting para penyerang setan merah untuk mencetak gol. Cetak gol coba merangkum menurunnya performa para penyerang Manchester United sebagai berikut. Rasmus Højlund. Nama pertama ada Rasmus Højlund yang dianggap nggak bisa memberikan kontribusi apa-apa. Sejak kedatangannya, Højlund masih belum bisa menjadi tumpuan gol setan merah di musim ini. Padahal sang pemain diboyong dengan mahar 74 juta euro dari Atalanta. Akan tetapi pemain kelahiran 2003 ini nggak bisa memberikan dampak besar di lini serang The Red Devils. Bahkan dia baru bisa melesakkan 1 gol saja untuk Manchester United. Erik ten Hag selaku pelatih melindungi performa inkonsisten dari Højlund. Dia bilang Højlund akan menemukan momen saat dia bakal mencetak banyak gol. Pernyataan ini juga datang dari pundit sepak bola asal Belanda yakni Ruud Gullit. Dia mengungkapkan Højlund belum bisa mencetak banyak gol karena nggak mendapatkan suplai dari rekan-rekannya. Gullit menyebut banyak pemain setan merah yang bernafsu untuk mencetak gol. Kritikan pedas juga datang dari jurnalis asal Inggris yakni Kieran Maguire. Dirinya mengatakan kalau setan merah terlalu menghamburkan banyak uang demi menggait pemain yang nggak bisa memberikan dampak apapun. Kieran Maguire menganggap pembelian Højlund merupakan pembelian yang salah. Setan merah juga harus memanfaatkan bursa transfer musim dingin kali ini, sebab mereka akan mendatangkan seorang striker tengah demi bisa menambah persaingan di posisi tersebut. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes juga dianggap mengalami penurunan performa yang drastis. Padahal di musim lalu pemain asal Portugal itu tampil impresif di bawah komando Erik ten Hag. Di musim ini Bruno hanya bisa mengemas 3 gol dan 3 assist dari 19 pertandingan Premier League. Selain itu Bruno juga dianggap nggak bermain sesuai dengan instruksi dari ten Hag. Padahal sang pelatih sudah mempercayakannya sebagai kapten menggantikan Harry Maguire. Pernyataan tersebut juga selaras dengan omongan dari Paul Scholes. Legenda setan merah ini menilai Bruno Fernandes masih tampil di bawah performa yang biasanya. Roy Keane bahkan menyebut sang pemain gak punya karakter yang tepat untuk menjadi kapten. Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho sempat tampil brilian pasca gol saltonya menghadapi Everton. Namun sebelumnya Garnacho nggak memberikan kontribusi apapun di awal musim. Dalam 10 laga awal dirinya bahkan hanya bermain starter sebanyak 2 kali. Hal ini juga berdampak saat Lionel Scaloni nggak memanggilnya ke tim nasional Argentina. Scaloni berpendapat jarangnya menit bermain menjadi alasan dirinya enggan memanggil Garnacho. Namun Scaloni tetap menilai sang pemain merupakan aset masa depan dari tim nasional Argentina. Diketahui pemain berusia 19 tahun ini baru mengemas 5 gol dan 2 assist dari 26 pertandingan. Erik ten Hag pun diminta untuk lebih sering memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda. Legenda Arsenal yakni Ian Wright juga sependapat dengan hal tersebut. Dirinya mengatakan Erik ten Hag seharusnya lebih bisa mempertimbangkan untuk terus memainkan Garnacho sesering mungkin. Casemiro juga sangat yakin jika Garnacho bakal menjadi bintang besar di masa depan. Mantan pemain Real Madrid ini mengatakan sang pemain banyak disayangi oleh para pemain setan merah. Akan tetapi Casemiro menyarankan Alejandro Garnacho untuk terus berhati-hati. Dia menilai banyak pemain muda yang gagal menjadi bintang karena bimbingan yang gak tepat. Casemiro pun akan terus membimbingnya untuk bisa terus mengasah kemampuannya. Antony. Memasuki periode kedua, Antony belum menunjukkan performa terbaiknya bersama setan merah. Di musim ini saja winger asal Brazil tersebut belum menceploskan satupun gol. Berbagai kritikan pedas kerap dilontarkan oleh berbagai pundit terkenal. Gary Neville mengatakan Antony adalah pemain yang loyo dan dianggap malas bergerak. Gary Neville menyarankan Antony untuk meniru gaya bermain dari Riyad Mahrez. Mantan pemain Manchester City ini dianggap punya pola permainan yang cukup sederhana.
Anthony pun disarankan untuk mengurangi gerakan yang gak terlalu efektif. Anthony merasa geram dengan menyebut kritikan para pundit gak pernah sedikit pun membangun. Buruknya performa Anthony juga diperparah oleh kasus yang sempat menimpanya. Pemain asal Brazil tersebut dianggap telah melakukan kekerasan terhadap wanita. Gak heran Manchester United sempat ingin mendepaknya dari dalam skuad. Mereka sudah mendapat penggantinya dengan membidik Pedro Neto. Dengan harganya yang mencapai 95 juta euro, Pedro Neto dianggap masih bisa tampil lebih baik. Pergerakannya yang dinamis bisa membuat lini penyerangan Manchester United berbahaya. Erik ten Hag justru masih percaya dengan kemampuan Anthony. Dia bilang Anthony akan menemukan kembali performa terbaiknya dan menjadi pemain penting klub. Anthony Martial. Nasib Anthony Martial bersama Manchester United semakin gak menentu. Erik ten Hag baru memainkannya sebanyak 13 pertandingan dan lebih sering memulainya dari bangku cadangan. Anthony Martial juga sering dikritik oleh beberapa legenda termasuk Andy Cole. Menurut Cole, striker asal Prancis tersebut dianggap gak berguna dan memang sudah layak untuk duduk di bangku cadangan. Andy Cole menyebut kalau Anthony Martial selalu tampil mengecewakan selama 8 tahun berseragam Manchester United. Dia selalu bermain di bawah standar dan tercermin dari gaya bermainnya. Cole menyarankan Setan Merah untuk segera melepas Anthony Martial dan gak terlalu mengandalkannya. Dia menyebut Anthony Martial sudah mendapatkan kesempatan dan waktu yang sangat cukup. Sama seperti pemain yang sebelumnya, Erik ten Hag masih percaya dengan kemampuan Anthony Martial. Dia mengatakan masih membutuhkan jasa sang bomber walaupun performanya merosot. Erik ten Hag menambahkan jika Anthony Martial hanya menjalani periode terburuknya selama 3 musim. Hal itu bisa dibuktikan di mana dirinya baru mencetak 17 gol dari 76 penampilan. Marcus Rashford. Mandulnya penyerangan Manchester United ditutup dengan menurunnya Marcus Rashford. Dari 24 pertandingan, Rashford baru mencetak 3 gol dan 3 assist. Para penggemar menyoroti performa Rashford di laga kontra Newcastle United. Mereka menganggap sang bomber nggak menunjukkan 100% kinerjanya dalam hal bertahan. Rashford dianggap sebagai pemain yang sangat malas dan nggak peduli terhadap pertahanan. Selain itu, pemain asal Inggris ini juga dianggap sebagai beban karena punya gaji yang besar. Buruknya performa Rashford diperparah dengan ulahnya bersama Setan Merah. Gary Neville pernah mengkritik Rashford karena merayakan ulang tahun usai kekalahan di derby Manchester. Neville menilai kalau Rashford sudah melakukan kesalahan yang cukup fatal. Erik ten Hag pun membenarkan kalau Rashford sudah melakukan sikap yang salah. Itulah ulasan menurunnya performa penyerangan Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa bangkit dan kembali mencetak gol? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.